self love menurut aku sih ketika aku sedang berusaha untuk mendengarkan and asking myself gitu loh, kayak apa sih yang lo mau, apa sih yang kayak lo butuhkan saat ini. Hate or love comments itu akan end up menjadi engagement pada akhirnya. Jadi kayak silahkan komen sebanyak-banyaknya karena itu cuma akan menaikkan harga rate saya. Tapi aku di Remas gak hari ini? Oh ya, selamat datang di Remas. Jadi gue yang opening gimana sih? Iya. Karena dia udah lebih profesional ya dari kita ya mau di ulang bidang lagi. ini ya. Gimana kalau ulang Ian yang Itu lucu kok tadi. gak apa-apa, Ian yang opening. Iya, Udah, coba. Itu udah oke. Tapi dia jadi versi lebih sultry-nya gitu, coba. Kalau misalnya ngomong Remas tapi versi Ian gimana? Coba kita Kayak challenge. kayak jadi kan kalau kita kan heboh tuh biasanya. Kalau misalkan lo ngomong Duh, gue lebih takut podcast lo jadi 18 plus nih. Oh. gak apa-apa sih. Ya, Oke. mumpung Ian di sini, coba kita tanya kabar dulu kali ya. Padahal kayak kalian baru olahraga kemarin. Jadi Kabarnya baik. basa-basinya ya. Iya baik. Baik. Ian sibuk apa? Gue tuh lebih takut karena pertama kali gue kesini gue udah di brief sama mereka berdua, katanya gue tuh gak boleh demure. Sumpah Bukan iya. nggak boleh, Jadi, tapi kayaknya kita mau lihat Ian sisi yang lebih lainnya. less sisi lain, sisi gaibnya gitu. Sisi gaib setan gue. Makanya. Sisi lainnya Ian kan biasanya emang demure kan. Iya. Cuman kayak karena udah ada 2 orang heboh gini, kayak kita mau lihat sisi heboh Ian dikit gak sih? Bener. Kabarnya baik, lagi sibuk-sibuk aja sih awal tahun sebelum bulan puasa. Kan bulan puasa setan di kandang. kerangkeng. Jadi sebelum kita di kandang kita harus Puas-puasin bergerilya dulu. Betul. Baik. Udah. Udah. Gitu, kamu. Pulang. Udah, thank you semua. Nggak, tadi tuh aku ingat, maksudnya ada satu pertanyaan pertama. Apa? Kayak impression lagi. Ingat gak pertama kali ketemu Ian tuh di mana dan kapan? Dan aku masing-masing. Oke. Karena aku ingat kapan. Aku juga lagi. Ya kan? Itu udah lumayan lama banget loh. Pandemic days. Iya, dan di Bali. Oh iya? Kita ketemu di Bali. Seru banget. Acara apa? Waktu itu lagi Kerja silahkan. di satu brand Melbourne gitu. Tapi productionnya di Bali. Terus Ian itu kenal atau keluarga ya bahkan? Kenal. Kenal. Jadi dia saudaranya sahabat aku. Saudara sahabat kamu, which is sama-sama dari Makassar kan kalian? Salah tahu ngomong Makassarnya. Makassar. Nah tuh yang bener. Double S. Double S, jadi S-nya ditekan. Kok kamu tahu sih? Tahu lah. Tipe apa? Itu Mi, cocok Mi. Makassar. Oh, Makassar. baik. Ya, ulang. Gitu Makassar. Makassar. Baik. Oke. Makassar. Lanjut terus. Iya, jadi ketemu di Bali. Itu lagi kenapa ya? Kamu lagi ngonten? Aku lagi kabur aja ke Bali. Lagi kabur ke Bali. Iya, jadi kayak random gitu kayak, oh halo, hai Ian, hai. Ketemu lewat lagi brand. ngonten barang brand yang tempat Ray kerja dulu. Oh kamu diundang. Aku jatuhnya ya main-main Main aja aja. sih. Main aja. Terus kita ngonten bareng. Tapi memang kan kalau konten organik itu jatuhnya kayak bercanda aja ya. Iya. Kita Iya. minum bareng. Jadi dari awal emang udah kenalnya juga konteksnya bukan terlalu kerja True. banget kan. Terus menurut kamu dia gimana waktu itu? Waktu itu aku habis putus cinta sih, jujur. Jadi kayak Gak inget apa-apa. Berkaca-kaca lagi teman-teman Ian. Boleh tisu kali ya. Jadi kayak memori aku di kala itu tuh udah kehapus semua. Oh udah kehapus ya. Ya, paling cuman kayak Tapi kamu sering seru. galau sih vibe-nya. Personal branding guys. Enggak sih. Rasanya menurut Jadi kalau aku. lagi gak galau brandingnya off gitu. Makanya Enggak kalau sih. Menurut aku justru Ian tuh bukan yang galau banget sekarang. Cewek tangguh. Iya cewek tangguh. Self love banget mentok. kirain cewek tanggung. Mungkin itu betul. Ya? Aduh lucu. Itu ada betulnya kalian Beng. Mungkin. Enggak penuh lah. Iya, jadi aku tuh Iya, masih di Bali. kayak kan 2020 kan pandemi. Iya, bener-bener pandemi. Terus Which is waktu udah itu 5 kayak tahun. lagi baru putus cinta. Jadi pas kabur ke Bali tiba-tiba dicolek sama tempat kerjanya Ray dulu kayak yuk have fun bareng, kita ngonten lucu-lucuan aja. Terus kayak karena lagi kabur juga ya udah deh yuk. Terus akhirnya ketemu teman baru Ray. Seru banget. Tapi ngomongin soal putus cinta ya karena kayak berkaca-kaca banget. Aku yakin Ian yang self love sekarang ini yang tangguh banget itu pasti dimulai dari itu perjalanan ada yang membuat dia jadi belajar. Nah, emang apa sih pengalamannya waktu itu yang bikin kamu tuh jadi kayak oke, kita nggak galau, kita nggak boleh jadi cewek Kita by galau. the way di skip dulu impression kalian gak ada Enggak, ya? udah Nggak langsung, penting ya? iya. Yaudah. boleh. Soalnya Yaudah. kayak mumpung bahas tadi putus dan kayak putus. Bridgingnya udah Padahal Yes. organically dia langsung mau bahas putus cinta. Galau. iya putus cinta dan Kayaknya akan ngobrolin cinta sih episode ini sih. menurut aku lebih kayak itu apa ya yang bikin Apa yang kamu bikin tuh tangguh? apa yang bikin kamu tuh jadi
Ian yang sekarang yang dilihat orang-orang kayak aku gitu ngeliat kamu sih self love banget. Pasti itu kan ada awal mulanya. Kamu bakal langsung jatuh cinta dengan dirimu. Kamu tuh emang Ian. punya ini sih bikin orang mau gerak juga Oh, iya, sih iya. vibe-nya sih. Gue harus belajar dari Ian. Dia harus Apa kayak ya? lebih- ada kejadian yang bikin kayak satu heartbreak atau kayak apa yang Iya, bikin kamu maksud jadi aku kayak gitu. Ya ini aku perbaiki tapi- ya pertanyaannya ya. Tapi sejujurnya nggak ada lagi. Maksudnya kayak ya putus cinta kan semua orang pasti ngalamin gak sih putus cinta, sedih. Mungkin karena kan gue hopeless romantic banget orangnya. Jadi whenever kayak I fall in love with someone, I give my all gitu loh. Terus ya basically putus dengan beberapa orang-orang itu menjalani beberapa kali putus cinta. Terus kayak oh ternyata salah ya kalau kita give all gitu, karena ketika misalnya the person left lo kayak jadi kayak empty karena kayak lo udah ngasih semuanya ke dia terus dia kabur gitu aja gitu kan, ibaratnya seperti itu. Akhirnya jadi Tapi memang belajar. kalau dipotong, lu emang tipe yang kalau misalnya lagi fall in love full Banget. Maksudnya nggak bisa kayak direm atau apa tipenya. Gue Taurus yang kayak Taurus mentok gitu loh Tapi kayak. tangguh kan Taurus. Betul, Iya. kayak either yes or no gitu, either black or white, no gray zone. Oke. Jadi gue kira belajar dong, oh ternyata gak boleh nih kalau misalnya kita itu pacaran sama orang atau kayak lagi menjalin sesuatu terus kita give all. Nah akhirnya gue sempat lah ketemu dengan seorang cenayang di tahun 2020 juga. Oke. Jadi itu sih kayak Agak mistis ya episode ini. Cenayang Kan itu kayak gaib pinter tadi. gitu. Oke. Ini apa kayak eat love Kayak and pray eat, gitu pray, kali ya. love. Eat pray love, sorry. Mau kelihatan kayak culture gitu loh, ternyata Fan salah. motif salah gitu ya referensinya. Gak apa-apa. Ya tapi itu eat pray love. Semacam seperti itu tapi nggak di Ubud. Kalau Eat, Oh, Pray pas Love kan di Bali Ubud. itu. Enggak di Jakarta, di Oh, di Jakarta. Jakarta. Oke. Terus akhirnya lebih kayak dikasih wejangan aja kayak lo bisa gak sih bayangin kalau misalnya lo bisa ngasih 100% ke orang yang lo sayangi, kenapa lo gak coba untuk ngasih 100% itu ke diri lo sendiri? I see. Oh Make jadi sense, itu make sense, awal make mulanya ya. Iya, dari situ sih sebenarnya. Terus kan Tapi gue kan tunggu, tapi kan kalau misalnya ngasih 100% ke orang bukan berarti kita nggak ngasih 100% ke diri kita juga dong. gue gak ngasih 100% ke diri gue. Dan lo nyadar itu dari Setiap gue putus cinta akhirnya. Oh jadi Makanya, karena sorry gue potong. Di putus cinta terakhir gue di April tahun lalu, gue tuh biasa aja. Bukan biasa aja sih, tapi gue lebih cepat untuk kayak zep kembali ke diri gue. Tapi karena juga menurut gue lu udah maksudnya lu udah belajar dari pengalaman-pengalaman lo juga. True, Not necessarily kayak 100%-nya, tapi oh gue udah tahu nih buat nge-avoid feeling yang kayak gitu banget. Apa nih precaution-nya atau kayak lu belajar lah dari pengalaman itu dong. Makanya gue selalu percaya patah hati kalau ditanggapi dengan benar itu bisa mendewasakan. Betul. Itu Itu aku bisa setuju jadi best sekali. Itu aku setuju Keren. sekali. Please editor nanti yang bagian itu Ian di-cut, masukin Lo tau gak jadi sih Iya. TikTok. tren TikTok yang Apa? kayak kata-kata untuk hari ini? Oh iya, ntar ada muncul Jangan lagi. FYP dia terlalu bule. Iya Gak juga Cimehong kok. Oh, baik. Orang kita mau ya nanti episode 6 sebenarnya Cimehong. Kalau bisa. Kalau kalian bisa gue appreciate banget sih. Aduh lucu. Kita dimarah-marahin doang Takut dia sih di-block sih sepanjang. sebenarnya, Yan. Aku gak apa-apa di blok dia. Oh, kamu gak apa-apa Nggak di-block? apa-apa, karena aku gak harus makan mie Ambon. Oh bener juga. Yang penting yang di blok kan bukan WhatsAppnya. Kalau WhatsAppnya di blok baru nggak bisa Gak bisa pesan. Oke. Oke, itu marketing ya ternyata ya. True. Tapi kamu dulu kalau sama mantan-mantanmu kamu Oke, ngeblok? mau nanya, kamu kalau makan mie Ambon? Enggak anjir kan ngomongin blok-blokan. Oke, nggak ada blok-blokan. Kamu blok-blokan Yan? Nggak semua tapi ada. Oh. Emang total ada berapa mantan sih? Iya emang ada berapa mantan sih? Kayak kesannya tuh banyak banget gitu. Sampai kayak yang oke, kemarin 100% sekarang gue 100%. Iya, baik. Lo ngomong gitu kayak lo dikit mantannya. Satu. Mantan lo cuma satu. Satu. Sama gue sering dekat sama orang tapi mantan gue yang akhirnya beneran official cuma 4. 4 gak cuma lah. Ya cuma gak sih? Aku 1. Enggak tahu aku juga cuma gak satu sih dengan soalnya. paras secantik ini Rey? Yeay. Setuju. Weh. Sekali lagi editor tuh yang tadi di-cut lagi ya. Banyaknya dikatanya. Buat jadi bite-nya banyak ya. Iya, seru. Wih, lucu-lucu. Iya. 4 buat cewek cantik tuh dikit. Iyalah. Apalagi dengan onder deal baru ini. Oh. Brum. Oh, rumahnya bertenaga ya. Remas karena ordernya baru. Jadi iya. deketnya sering. Oke. Kan aku punya ritual yang di TikTok itu yang aku suka Iya, itu aku ikutin Ian kontennya cowok-cowok by yang the aku way. dekat sepanjang tahun. Jadi kayak setiap sepanjang tahun itu dekatnya banyak. Tapi nggak tentu yang beneran kayak official sampai jadian. Aku maunya jadi pacar kamu. Nah itu dikit. Itu cuman 4. Menurut aku cuman 4 sepanjang 26 tahun hidup ini. Oke.
Keren. Kamu emang berapa sih mantannya? Iya, kamu Satu berapa? aja loh. Berarti satu dan Which is si Mas Tumbas kan? Iya. Maksudnya kamu itu hitung bukan mah. mantan dong, itu kan masih, Pernah putus masih mereka. pacar. Tapi kan pernah Oh, putus. oke. Gitu. Cuman maksudnya sebelum dia gak ada ya? Oke. Gak ada. Kok oke sih? Sorry teman-teman ya. Agak gatel loh telinga aku nih. Aduh ya anyway. Kalau tadi kan mantan udah 4. Akhirnya 4 ini. Dan banyak yang deket-deket lagi. Tadi akhirnya membuat Ian itu belajar kalau sebelumnya dia 100% ke cowok, sekarang dia mau 100% ke diri kamu kan. Nah pertanyaan adalah, apa sih awalnya kayak self love ya? Tapi apa sih maksudnya definisi self love-mu tuh kayak gimana sih? Atau apa misalnya spa itu self love? Apa gimana Yan? Definisi beda loh sama kayak cara Caranya. mengekspresikan. Nah pertama definisi dulu. Menurut kamu gimana Yan? Definisi self love menurut aku sih ketika aku sedang berusaha untuk mendengarkan and asking myself gitu loh, kayak apa sih yang lo mau, apa sih yang kayak lo butuhkan saat ini, kayak getting in touch with myself. Dan cuman bukan, kadang kan kita tahu ya apa yang diri kita mau, kita udah tahu nih, oh Ray itu mau ini, oh Tumbas tuh mau ini, tapi gak kita lakuin, gak kita jalanin. Menurut gue self love itu ketika gue akhirnya belajar buat prioritizing myself and like choosing myself kali ya, choosing myself over something else yang mungkin sebenarnya gue pengen, atau ya probably kayak that's what I want, tapi itu nggak healthy for me gitu. Jadi lebih kayak bisa memilah-milah apa yang cuman sekedar gue nafsu doang nih, tapi kayak it's not healthy, atau apa yang memang seharusnya gue lakuin, tapi gue tahu maybe the process is painful, tapi kayak just go for it, karena itu sebenarnya kalau dijalani bisa upgrading myself. Tahu lagi lagunya. Nah sekarang Ian di FYP beda. Itu tadi backsoundnya cocok tuh sama yang tadi ya. Gimana kalau kamu udah serius, self love gimana? Tapi tadi kalau nge-piggyback dari yang Ian bilang tentang kayak apa ya, maksudnya kita going for yang kita mau atau yang kita emang inginkan, itu sebenarnya juga nggak segampang itu buat semua orang. Betul. Mereka tahu maunya apa. Karena kayak misalnya aku ngobrol sama beberapa temen yang udah mungkin dewasa dan udah kerja, dan maksudnya kayak udah adult lah. Kadang mereka juga masih nge-figure out, oke, kayak sebenarnya tapi in the bigger scheme things in life, gue maunya apa sih? Jadi kayak banyak yang, dan ada beberapa yang menurut aku mereka semakin dipikirin, semakin jadi kayak spiraling, kayak oke, gue maunya sebenarnya apa gitu. Gue boleh tau gak sih lo umur berapa sih sebenarnya? 31. 31. Nah, kita kan satu angkatan ya. Let's say kayak Ray itu generasi. Nggak, kita satu angkatan kok, kita masih satu angkatan. Enggak, kita gak satu angkatan. Percaya gak sih sebenarnya tuh angkatan kita lebih gampang buat mengekspresikan self love daripada angkatannya Ray ke atas. Oh. Karena kita tuh lebih kayak free spirited, dalam artian kita itu angkatan gue ya, misalnya kita ngomongin judging from generation gitu, angkatan gue tuh lebih eksploratif dan lebih careless when it comes to like other people thought about what we are going to do gitu loh. Beda Ada sama gitunya. angkatan lo. Lo Ada. sih kayaknya beda ya dari angkatan lo dan atas-atasnya gitu. Cuman as I know, mungkin karena In mantan-mantan general. gue itu kayak let's say seumuran lo. Jadi kayak Lebih sangat peduli orang betul, ngomong apa, kayak nggak pretty mengutamakan. concern about Setuju, ada omongan-omongan itunya. orang gitu. Iya, setuju. Maksudnya berarti emang mungkin kalau self love yang di angkatan kalian itu juga lebih, ya udah gue maunya apa sih? Kayak maksudnya maunya, oke, kalau ini giving gue happiness, kalau ini giving gue freedom, kalau ini giving gue sesuatu yang emang menyenangkan, ya udah I'll just go for it. Tanpa kayak ada terlalu second guessing, kayak ini kayaknya akan ngerap people the wrong way, atau kayak emang karena gue nggak enak, karena gitu-gitu lebih ada di angkatan gue ke atas for sure. Benar, cuman sebenarnya juga kadang self love itu menurut gue bisa jadi kayak pedang bermata dua ya, dalam artian it's true that you need to fight for your happiness, tapi menurut gue ketika misalnya happiness lo itu udah merugikan orang lain, itu sih yang harus kayak dikasih big question mark gitu loh. Of course. Misalkan apa, pernah nggak lo going experience yang mengutamakan, atau not just you, misalnya lo ngeliat temen lo gitu, mereka mengutamakan self love atau happiness mereka, tapi at the expense of orang lain. Yang paling sering dan mungkin relate sama banyak orang sih, misalnya orang ranting about working with Gen Z gitu loh. I personally prefer memang working sama yang bukan Gen Z, if I can say that ya. Karena kayak judging from my own experience, misalnya kerja sama Gen Z, tadi self love, healing, akhirnya mereka nggak kerja, mereka memilih untuk putting Meskipun kalian masuknya Gen Z. first. Iya. Tapi di Gen Z yang berbeda, tapi juga maksudnya punya Paham pemahaman yang mirip nggak?
kalian di generasi Gen Z tapi work ethic kalian berbeda sama Gen Z Mungkin aku lainnya. Gen Z yang tadi yang gak mau kerja kali ya. Nah, tuh itu bahaya tuh. Tapi kamu main kerja juga kok. Iya, kamu kayak kerja ya? kerja deh. Tapi kan Politik. emang kamu pernah dibilang sampai kayak gitu, maksudnya egois, dilabelin jadi egois gitu Aku karena nggak pernah, cuman aku pernah menjadi segelintir orang yang juga mengeluh akan orang-orang seperti itu work ethicnya. Meskipun pasti kita nggak bisa ngegenerasiin True. satu generasi, Dan tetap aku juga ada nggak setuju kalau dibilang pengecualiannya. itu Gen Z, because I'm Gen Z and I think I have a premium work ethic gitu loh. Cuman mungkin yang menjawab nge-stereotypin ada pertanyaan ini. tadi kayak apa sih bentuk self love yang misalnya salah gitu ya, prioritizing your own mental health sampai akhirnya nggak professional when it comes to work. Akhirnya Setuju. nggak kerja itu menurut aku merugikan orang lain. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Setuju itu aku setuju Nah banget. tapi kalau akhir-akhir ini apa sih teman-teman ya? Pasti teman-teman di studio ini juga ya. Mau tahu kayak self love-nya Ian tuh apa Hani sih? dari Bekasi teman-temannya Hari jadi ini banyak rame ya. Rame-rame Iya. Riri. Wih, Tuh wih, ada wih. Ian lovers di sebelah sana ya. Tuh Ian lovers. Oh my Nah god. coba self love kalau yang akhir-akhir ini kamu lakuin apa Yan? Shopping gak sih? Oh. Itu nggak merugikan orang lain kan? Iya, itu nggak Enggak lah, itu merugikan. cuma merugikan diri sendiri deposito aja. kamu. Ngerugiin tabungan. Merugikan tabungan kamu. Iya. Jalan-jalan kali ya, traveling. Oke. Aku nggak bilang traveling itu healing ya, itu memang expenses saja. Cuman kan maksudnya itu adalah bentuk istirahat dari pekerjaan sejenak gitu. Itu aja sih paling. Reward gitu kali ya, True. karena telah bekerja Banting tulang menjadi benci kamera. Kita kan kadang butuh waktu tanpa kamera dan kayak live the moment. Gitu. Ini kita nggak ada kamera kok sekarang. Iya. Live in the Ada cuma moment 3 aja. doang, cuma 3 doang. Biasanya kan ada 6 gitu. Ya anyway, Ian, kamu tuh kalau misalnya di tempat lain, maksudnya nggak yang kan selama ini orang taunya kayak Ian yang demure apa segala macam, tapi itu Ini so far masih demure loh. iya ini masih demure. Apa emang siapa sih panutanmu Yan? Kayak aku juga mau berpanut deh ke orang beliau ini gitu. Gue tuh bingung kayak ini masih demure, ini udah gak demure teman-teman. Oh ini Ya udah ampun gak versi demure. demure gimana Ini ya? aku kok? on daily basis. Keren. Siapa sih panutanmu mau tahu? Jujur ini aku pertanyaan Oke, jujur. iya. Sebenarnya kalau dibilang panutan sih enggak, cuman memang di keluarga aku tuh kayak definisi perempuan tuh sangat saklek gitu loh. Di nyokap aku, papa aku. Jadi ketika aku minta izin untuk menjadi seorang perempuan, ibaratnya tuh banyak lah SOP yang harus aku apa sih? Di checklist. Checklist. Itu sih yang mungkin sekarang aku jadiin guide gitu loh. Mungkin definisi perempuan di pikiran aku itu sesuai dengan apa yang berkembang di rumah aku. Walaupun sebenarnya juga throughout the way menjadi perempuan, aku tahu ada beberapa hal yang kayaknya jadi cewek tuh gak gini banget deh. Kayaknya ini terlalu merugikan perempuan itu sendiri gitu loh. Mungkin dengan idea-idea aku yang sekarang pasti berbeda sama pengetahuan orang tua aku dulu. Cuman kalau ditanya siapa sih panutan, sebenarnya kalau dibilang ibu aku gak juga. Tapi mungkin lebih ke kayak idea of women yang ada dalam keluarga aku kali. Oh oke. Tapi ya mungkin salah satunya diterapkan di Mama Vero. True, Mama Vero. Cuman kayak adalah beberapa. Kan kalau role model tuh kayak you really wanna be like her 100% gitu kan. Iya. Kamu ada gak yang kayak gitu? Oh enggak. Tapi bahkan aku yang bukan trans, aku bukan punya role model ya, tapi menurut aku salah satu public figure favorit aku tuh trans, which is si Hunter Schafer. True. Kayak maksudnya ya not necessarily punya panutan, terus kayak kita nge-emulate diri Betul. mereka kan. Dan maksudnya gender aku dan dia juga beda, tapi menurut aku dia sosok yang keren banget, keren aja gitu. Kayak mungkin the definition of role model tuh adalah kita punya a few of them and then kayak kita ambil lah yang kita Yang bisa cocok petik buat gitu kita. buat kita. Kamu suka gak tapi Hunter Schafer? Suka banget. Keren banget Menurut ya. aku kita butuh sih more like people like her gitu loh. Terus Tapi emang juga mungkin juga beda iklimnya dengan Indonesia iklim, ya. betul. Tapi Kayak we're going there kok. As a trans aku pretty optimistic about that. Oke. Walaupun mungkin memang bukan kayak di 2 tahun ini ya. Cuman we're heading there. Yang tapi ada gak sih kayak pengalaman Oh ngedate? ini aku kepo satu. Apa? Ini berdasarkan dari pertanyaan ini. Kan ini kalau pertanyaannya sih bilangnya bagaimana cara Ian mengatasi kritik atau komentar negatif. Tapi menurut gue lu salah satu persona atau public person yang paling kayak emang tangguhnya itu kayak udah tahan bantingnya dapat komen-komen dari orang. Dan sebagai orang yang kontennya baru ya, gue baru setahun. Misalkan ada kecil-kecil aja gue kadang kayak gregetan gitu. Lo maksudnya gimana cara lo build over the years makin... Tapi beberapa tetap ada yang kena dong every now and then. Karena kita juga tetap manusia ya. Tapi menurut lo cara
apa selama ini kayak nge-build-nya tuh sampai jadi kayak tangguh gitu. Karena kadang orang tuh rese banget sih apalagi di internet ya. Mungkin pertama karena gue emang dibully ya dari gue zaman sekolah dulu. Jadi kayak lo udah pernah experience yang secara langsung. Kayaknya komen-komen netizen itu kayak people that you don't know in person tuh kayak gak gitu berasa gitu loh gemahnya. Karena kayak lo udah pernah experience secara langsung Yang gitu lah. in Orang-orang person. yang lo emang kayak bisa ketemu senior-senior gue misalnya dulu di sekolah seperti itu. Itu pertama satu. yang kayak nge-build gue untuk jadi orang yang lebih careless. Kedua, believe it or not ya, gue tuh justru baru sekarang sih mempertimbangkan hate comments yang kadang terlalu jahat itu ketika karena setahun terakhir ini nyokap gue tiba-tiba jadi aktif banget di sosial media. Terus di akhir tahun lalu tuh bokap gue akhirnya baru memutuskan untuk bikin Instagram dan TikTok gitu. Okay. Gue tuh baru concern sekarang tentang hate comments ketika orang tua gue tuh udah actively on social media. Karena gue tuh mikir kadang kalau mereka yang baca itu mungkin bisa sakit banget untuk mereka gitu loh. Dan pernah ada discussion sama mereka setelah mereka join sosmed ini kayak kok ada orang komen gini banget gitu. Jadi mereka aware kalau misalnya ada Nyokap aku sih dulu dia kayak lebih kayak dia sedih tapi dia juga gak ngasih tau aku karena menurut dia sih katanya kalau dia aja sedih pasti aku sedih banget. Padahal sebenarnya juga aku biasa aja sih. Cuman aku tahu dia pasti yang sedih banget ya. Cuman mungkin throughout the time mungkin orang-orang terdekat aku aja kali yang akhirnya sadar kayak oh ya deng ternyata memang anak gue tuh hidupnya adalah konsumsi publik ya. Jadi kayak mereka juga berusaha dan belajar untuk lebih bodo amat gitu. Gue sih percaya hate or love comments itu akan end up menjadi engagement pada akhirnya. Jadi kayak silahkan komen sebanyak-banyaknya karena itu cuma akan diomongin menaikkan juga. harga rate card saya. Gitu. Kita ngambil positifnya aja teman-teman. Iya kan? Bener. Kayak mau komennya buruk ataupun baik, pada akhirnya klien tuh nggak peduli. Klien tuh cuma Bener. mau melihat angka reach-nya tuh rame atau enggak gitu. Jadi gue sih kalaupun misalnya ada satu konten yang booming dan boomingnya ternyata negatif, tapi kalau reach-nya oke, itu sih yang menjadi penghibur gue gitu kali ya. Iya, bahkan kalau misalnya komennya negatif dibales aja pakai video baru tuh makin Iya, makin rame kan. rame gitu. Malah ada ide, kita nggak perlu pikir mereka dari komenan mereka Betul. aja. Cuman memang kadang tuh lo suka gak sih kayak mikir kayak gila ya orang tuh bisa ya sebenci itu padahal gak kenal. Tapi kamu dapat hate comment? dapat hate comment. Makanya itu aku juga nggak paham sih kenapa aku ada orang yang sebenci, sebiter itu gitu loh Kalau ngeliat kamu kehidupan topiknya di kita. apa? Maksudnya kalau Ian kan mostly hate commentnya dari emang orang yang lebih konservatif. Iya, kalau aku Kalau apa? kamu biasanya hate-nya ke Karena bajunya sih. literally karena baju aja. Iya, karena baju aja. Kenapa lagi yang beli juga duit gue, ya Iya kan? lagi. Kayak Yang apa berasa sih? ribet juga diri sendiri. Iya, yang pakai juga aku. Iya. Yang harusnya malu kan aku ya kalau misalnya terlalu nang punggung bolong Orang gitu. lain yang malu ya Kok malah. malah mereka yang Iya, malu? Makanya gitu. kadang suka mikir kayak gitu kayak, hah? Kenapa ya? Misalnya deh kadang bahkan sekonten-konten se-harmless kayak adalah satu aku suka nonton konten orang tuh bikin bekal untuk suaminya. Jadi kayak konten bikin bekal buat suami. Itu kan it's a very harmless content gitu kan. Ada loh hate komennya dan hate komennya juga rame gitu loh banyak Maksudnya orang. kamu nggak bikin konten Bukan itu? aku, karena aku gak punya suami. Adalah Oh, seorang creator aku kira gitu. kamu bikin versi Enggak, kamunya terus dapat hate comment dari Bukan. itu. Terus kayak Enggak. komennya, Ian kamu belum punya suami loh soalnya. Itu mah gue halu. Bekalnya buat siapa? Itu mah bisa di hate karena gue halu. Enggak ada creator bikin kayak Buat kirim ke kita nggak apa-apa kali ya. Dia Iya, bikin mau bekal sih ya. aku. bikin bekal buat suaminya. Terus dia juga dapat hate comment karena mungkin banyak perempuan-perempuan lain di Hate-nya luar sana. dari apa? Jadi Angle-nya? dari sama perempuan. Enggak, angle-nya apa? Kayak Iya. Angle-nya kayak Ngapain Tangannya lu nggak bikin enak bekal? nih. bukan kayak aduh. Iya, apa yang di- apakah perempuan itu hanya harus end up jadi mbok di rumah yang bikinin bekal buat suami? Loh, Kok jauh? Itu kan pilihan dia. Ini kita bisa lebih bahas yang lebih kontroversi dikit nggak yang kayak si whole face itu jadinya muncul Oke. nggak di FYP Muncul. kalian? nggak muncul lagi. Muncul. Coba Enggak. jelasin ke aku dong apa itu. Jadi ada satu creator. Kamu kayak lebih bisa jago jelasinnya deh. Intinya kayak Nggak, karena ini nge-piggyback lo- yang tadi ya, Lo tuh konten nggak tadi. akan ketemu sama cowok yang bener kalau lo tuh nggak living the whole face itu kan intinya. Kayak Intinya dia nggak mau go through whole face karena dia respect calon suaminya nanti. Terus perempuan-perempuan lainnya jadi terkena Iya. gitu kayak Lewat kan. Dan itu sampai creator luar negeri komen. Iya. Heboh. Kalau aku Iya, sih menurut Aku sih hoe ya. It's not a face, it's an identity. Weh, empat mantannya kurang bro, ya kan, kurang nih kayak. OTW kelima. Iya, makanya itu dia. Tapi nggak whole lah itu. Enggak hoe lah itu. Enggak lah. Gue pernah nonton this one episode of Sex and the City.
Miranda bilang kayak gini, this world will be so much easier if women see sex the way men see sex. Tenenenenen. Lagu kedua. Tapi itu betul loh. Itu betul loh. Dan maksudnya sebagai pria gue juga ngeliat kadang behavior yang di-okein buat cowok, ya buat cewek itu jadi sesuatu yang salah. Maksudnya sesuatu yang lebih kayak, Ada satu reels gue yang viral banget sampai sekarang masih ya, selalu ada komentar-komentar dari, tapi sebenarnya itu laki-laki sih yang berkomentar bukan perempuan. Aku bilang kayak gini, kenapa kalau cowok yang main sana sini disebut jantan gitu loh, kayak wih gila nih cowok ini udah pernah main sana Player. sini gitu. Tapi kalau cewek yang main sana sini disebut murahan. Bener kan? Terus habis itu apa orang-orang komennya? Orang-orang komennya kayak, kata siapa jantan itu mah kata lo aja. Itu cowok-cowok yang komentar seperti itu ya. Cuman kan memang itu yang berkembang di tengah masyarakat, that kind of image stereotype. Iya, stereotipnya. Iya. Iya kan? Jadi aku sangat mengamini Miranda di Sex and the City itu sih yang dia bilang kalau perempuan bisa lihat sex the way men see sex, dalam artian kayak well ini sih jatuhnya my personal belief ya. Kan ada orang yang memang saklek seks, no sex before marriage. Kalau itu yang lo anut, go for it. Gue sangat dukung, itu kan personal belief, semua orang berbeda-beda. Tapi menurut gue kadang juga kayak itu yang di tengah masyarakat itu kalau misalnya cowok yang main sana sini tuh kayak ya udah itu hal yang biasa aja tuh lumrah. Tapi kalau cewek yang main sana sini tuh kesannya kayak salah total gitu loh, salah besar. Mungkin maksudnya nggak boleh ini kali standar Standar apa sih? ganda. Betul. Iya. Double standard. Lo pasti mau lah pas lo nikah lo kenal betul-betul 100% dengan orang itu sebelum lo nikah sama dia, ya gak sih? Iya, gue harus tinggal bareng dulu sama orang. Gue juga sih. lagi. Sebelum Gue juga lagi, gue misalnya sangat ini kalau setuju topik itu. sampai nikah ya, kayak ini ya karena nanti kalau udah tinggal bareng Gue terus sangat juga setuju itu. pas cara Ada, gue lupa satu berkomunikasi hostnya dengan- rapot. Heeh. Aduh apa Ada itu? Reza, Angka, Oh, Radini. iya, aku lupa dari ketiga kakak cantik ini. Oke. Aku lupa yang mana, kayaknya Kak Anka deh. Yang dia cerita di podcastnya, kayak nyokap bokap dia itu nyuruh dia nikah. Gue lupa yang mana ya dari tiga kakak perempuan cantik ini. Tapi nyokapnya tuh suruh dia tinggal bareng dulu sama calon suaminya sebelum menikah. Jadi tuh emang disuruh sama orang tuanya, Rey. oh modern ya. Bener. Karena kayak it's true ketika lo living together kan di situ kayak all the colors tuh keluar gitu loh. Dan it's not just, ini bukan berarti lo tinggal bareng lo pasti langsung seks bebas gitu, enggak. Tapi maksudnya all the colors tuh lo di situ bisa tahu nih orang jorok atau enggak. Nih orang behaviornya seperti apa. Nih orang Kalau dia bangun- ngorok hebat, dia ngorok atau terus lo gimana. nggak kuat, ya Atau bisa dia bawa ke dokter sih. sesederhana dia mau turut bantu cuci piring atau enggak. Misalnya seperti itu ya. Kayak menurut gue Iya, it's iya. very important sih. Buat sebelum Setuju. kewong lo harus tinggal bareng dulu. Iya, kamu? Tapi lo gimana? Lo pernah nggak membayangkan misalnya tinggal bareng sama Mas Tumbas? Kan dari sini yang udah punya pacar doang nih ya. Coba aku pikir bentar 5 detik. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 5. Tapi menurut aku Pas ya? Pas ya. Cepet ya? Tapi menurut aku justru menikah itu adalah itu Surprise. bukan surprise ya, apa ya? Artnya itu tuh adalah waktu kamu ini bareng, tinggal barengnya itu Kalau loh. tiba-tiba malah nggak cocok. Iya. Nah kan udah berkomitmen. Nah karena komitmen itulah jadi gimana caranya untuk Menarik. menyesuaikan gitu loh. Jadi Oke. kalau dari aku ya, jadi karena udah berkomit, jadi ya gimana caranya kamu tuh ini gimana apa ya bilangnya ya? Jadi ibarat kalau kamu beli, ya tapi emang ya nggak apple to apple ya. Misalnya kamu beli mobil belum test drive. Ternyata pas udah bawa, aduh nggak suka lagi nih mobilnya. Ternyata berat banget lagi. Aduh iya kayak ternyata gue nggak cocok bawa Jeep. Nah Gue tapi kan cocoknya udah bawa. keluar duit, jadi kan mau gimana caranya harus bisa Nah iya berarti berkompromi ini itu aku kan. dapat perspektif Nah baru ya dari itu orang yang kalau udah dari aku sih beli. kayaknya nggak harus Jadi nggak iya nggak harus bareng. tinggal bareng langsung gitu sih menurut aku ya gitu. Apalagi kayaknya aku cukup konservatif ya di sini ya. Oke. Tidak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Jadi aku kayaknya terus sex before marriage juga kayak Itu Tidak kayaknya setuju. itu kayak sama tamu lain deh bahasnya. Kenapa? Oh, Bahasnya sama tamu lain deh sex before marriage itu gue takut. sama juga takut. Udah skip. Terus sebenarnya kepo sama ini sih kisah cinta, apalagi aku kan yang punya mantan cuma 1 dan balikan lagi ya teman-teman. Itu kayak ada nggak sih hal yang bikin kayak kamu tuh aku nggak bisa nih sama kayak gini, sama cowok yang kayak gini. Bahkan misal di kondisi memang sekarang kamu udah cinta dirimu, kamu gak 100% ke dia, tapi tuh itu mengusik dirimu jadinya gitu. Gue cuman 2 sih, yang penting gak abusive dan yang penting gak selingkuh. Pernah tapi kena abuse ya? Oh, enggak Oh pernah. iya syukurlah. Puji Tuhan. Kayak menurut gue sih balikan, kalau kamu gimana? Balikan yes or no? Kayak kan ada orang yang anti parah gitu. Iya. Gue biasa aja lagi. Kamu tapi pernah balikan? Hampir. Oh hampir. Kamu pernah balikan? tidak.
Kenapa? Udah bener-bener nggak bisa. Oh, Nah, untuk aku bilang udah bener-bener gak bisa. Meskipun padahal sayangnya masih ada. Itu malah jadi kayak lebih ribet nih. Kayak maksudnya masih sayang. Tapi nggak ada opsi balikan juga karena dia udah move on. Oke. Kalau kamu? Aku sebenarnya open to balikan. Yang penting dulu historinya bukan karena diselingkuhin atau dipukul. Antara dua itu. Tapi selingkuh emang no ya. Iya. Itu case aku putus karena perselingkuhan. Dia selingkuh apa kamu selingkuh? Aku duluan. Berarti kamu penjahatnya di sini. Iya. Iya udah aku jadi. Tapi ada abu-abunya itu karena kayak di awal nggak terlalu ada ground rulesnya seperti apa selingkuh itu. Cuman menurut aku seabu-abunya apapun itu selingkuh itu basically lying atau concealing stuff. Nah ini menarik. Menurut kamu selingkuh itu apa? Apa kayak jadi gue nih hostnya? Iya. Apa? Thank you ya. Boleh Ian. nih kayak kalau salah satu lagi ada yang sakit kayak. Apa ini? Ian ya ini. Kayak ini tuh udah consider selingkuh kalau apa? Sebagai yang udah punya pacar deh. Coba. Selingkuh. Soalnya katanya ada micro cheating. Nah, Makanya itu ribet kayak. Itu ribet banget. DM-an sama orang. Itu selingkuh gak menurut kamu like story dan DM-an? Kayak DM-an tuh bukan cuman kayak bro ini beli di mana ya? Bukan. Oh iya, bro. kalau itu lebih ke Sis. mau COD. Ini apa sih? Kalau itu mah kayak aku masih biasa aja. Tapi kayak ini tuh DM-an tuh kayak Beli misalnya. channelnya di mana sih bro? Misalnya gitu. kayak kamu ngepost foto gitu terus kayak cantiknya gitu. Kamu dibalas apa ada cowok nge-DM kayak gitu. Terus dia balas nggak? Enggak, kamu sebagai misalnya nih Mas Tumbes nge-reply selfie cewek gitu, cantiknya gitu. Itu menurut kamu selingkuh atau enggak? Oke. Lebih bukan selingkuh sih, tapi lebih ke genit ya. Kalau selingkuh tuh sampai ada Berarti nggak selingkuh kan? Berarti itu enggak selingkuh nggak ya? selingkuh, genit aja. Tapi akan kamu permasalahin nggak? Selingkuh tuh kalau misalnya dibales sama ceweknya terus berujung misalnya tukeran WA, ketemuan, ngedate kemana, itu berselingkuh. Jadi kalau dia cuman muji cewek lain aja ya udah. Iya ya udah. Oke. Enggak jadi masalah. Mungkin dia bukan Taurus ya, sabar ya. Sabar. Iya, tenang. Amarahnya kayak Jadi masalah. kayak bergetarnya benar-benar Kok jadi masalah? Apa gue selama ini lebay banget ya? abu-abu ya itu. Tapi kalau lo misalnya pacar lo gitu nge-reply nge-reply orang Iya, lain orang gitu, lain. ngemuji orang lain. Ngemuji orang lain tapi kayak kesannya tuh kayak gitu. Selingkuh nggak? Iya, sebenarnya nggak selingkuh karena Tapi do you maksudnya take it as a problem kan dia kan enggak. akan dibahas. Iya kalau dibahas sih pasti. Akan dibahas. Kayak maksudnya apa? Aku nggak cantik kok kamu nggak komen, hah? Gitu nggak sih? Kalau misalnya Mas Tumbes nganter-nganter Lebih cewek. ke iri. Oh nganter-nganter cewek ya? Itu kan sering banget tuh pembahasan di TikTok misalnya atau di Nganter Twitter. cewek. Sekarang sekantor. Iya, Iya. sejalan Sarah. Kalau misalkan emang nggak ada apa-apanya, kayak kenapa dia jadi antar jemput tiba-tiba? Kalau nggak ada arah. Ya kan ini ceritanya ke arah kantor lah. Coba kalau menurut kolek kamu gue emang gimana? pulang Kalau menurut gitu. kamu, soalnya Mas Tumbes gak ngantor, nggak yang jadi aku nggak pernah kebayang gitu. Bukan yang ngantor terus ada temen lain siapa yang perlu diantar. Atau dia ngirim ngojek-ngojekin orang makanan deh gitu misalnya. Ya, mungkin dia catering kali ya. Iya, balik lagi ke episode sebelumnya. Mas Tumbes Catering. Ini Enggak dia misalnya mesen-mesenin Oke, orang aku makanan gitu. pikirin aku juga sambil pikirin skenario selingkuh. Ngirim-ngirimin. Kan dia tapi gue punya loh temen. Dia putus karena cowoknya ngirimin hampers ke mantannya. Oh, kalau itu bisa kalau mantan dipermasalahan kan sih. spesifik ya yang Iya. Tapi penerimanya. hampers lebaran, maksudnya kan pas ini kan bentar lagi lebaran nih. Tapi si ceweknya nggak tahu kalau misalkan mereka baik, maksudnya mereka good terms atau enggak? Nah, I have no idea. Cuman intinya dia habis putus. Kenapa? Waktu itu gue nanya kenapa? Karena itu pas banget deket-deket Christmas kemarin tuh. Iya, gara-gara gue ketahuan ngirimin mantan gue hampers. Wow. Tapi kamu gimana? Menurut kamu itu kalau Ya, ngirimin- selingkuh apa kalau versi selingkuh tuh gimana? Ini gue POV gue gak pernah selingkuh ya. Tapi gue sering banget disasar menjadi selingkuhan. Oh, kamu jadi disasar selingkuhan. orang Gue kira. sering banget disasar sama cowok-cowok. Dia udah punya pasangan, udah punya... Oh udah- aku nggak tahu sasar tadi. Dikejar sama. Iya, ditargetkan menjadi selingkuhan. Aku sering. Oke. Dalam artian kayak nih orang udah punya istri, bahkan kadang udah punya anak, udah punya pacar. Tapi masih suka itu, misalnya nge-reply story kayak Oh. Tapi reply cantiknya. story kan bukan selingkuh dong. Nah tapi aku sebagai perempuan, tanda kutip, aku merasa itu udah selingkuh. Dalam artian aku selalu putting myself as the, let's say as the wife. What Kalau will I do misalkan kalau your suami husband- aku melakukan hal-hal seperti itu? Oke. Aku ini lagi, aku justru lebih kayak jadinya hilang respect aja sama kayak this guys gitu loh. Terus kalau misalnya antar-antar jemput, Enggak ya? aku nggak suka lagi. Enggak, maksudnya Berarti kamu lebih enggak nih. posesif orangnya. Ini Karena level aku selalu nggak mau posesifnya. numpang sama orang yang udah punya pasangan.
Oh iya. Kecuali pasangannya ada ya. Jadi kayak teman gue punya pacar, Nebeng tapi gue gitu nebeng jadinya. bareng mereka, gue nggak apa-apa. Tapi kalau cuman kayak gue berdua doang sama cowoknya, gue nggak mau lagi. Kalau bilang aku naik Grab Premium aja ya, nggak apa-apa. Enggak lah, aku order naik sendiri. Silverbird, aku punya voucher. Pernah tap in soalnya. Thank you Silverbird. Thank you, Silverbird. Ditunggu di episode 6 ya. Besok-besok kita take konten podcastnya di di atas dalam Silverbird. Silverbird. Iya. Kalau jadi gue diajak ya. Yes, of course dong. Enggak. Duduk depan sama supirnya ya. Kita yang di Jadi belakang. kameramennya. Enggak, maksud gue kayak gue kalau misalnya gue diajakin, gue dikasih tebengan gitu, kayak ya udah aku antar aja. Tapi gue tahu dia misalnya married man atau misalnya dia udah punya pasangan. Lo choose untuk kayak Iya, I enggak choose deh, not gitu. to. Atau I ask my team to just wait for me so that I don't need to use Grab or like things like that gitu loh. Iya. Karena aku selalu berusaha untuk putting myself. Tapi in padahal another sebenarnya ada woman's juga shoes. yang emang cowoknya emang niatan mau nganterin aja. Iya, emang baik kan. aja. Betul, cuma aku tuh menghindari banget skenario-skenario yang Paham, tidak paham. diinginkan. Apalagi dengan identity seperti ini. Serem Iya, gak sih? lebih main aman lah ya. Serem gak sih tiba-tiba suatu hari lo bangun tiba-tiba lo viral di Twitter gitu. Aduh amit-amit. Iya. Aduh, Atau kalau gitu jangan. dilabrak, dijambak Iya. sama istri sahnya. Serem Wih, banget. Jambaknya kita. Jambak gitu. Aku udah latihan kok, sampai muncul lagi. Aku udah latihan kalau apa dia selingkuh, terus ketahuan sama selingkuhannya, aku Yang mau kamu sih jambak jadi- siapa dulu? Yang aku karena Mas Mas Tumbasnya botak dulu atau? gak ada, ya gak bisa dijambak. Kamu Jadi tempeleng. Kamu tap. aku Mungkin dijambak rambut-rambut lainnya. Tapi menurut aku kayak kadang misalkan nih, udah suami istri, maksudnya cowok atau cewek lah. Banyak tuh yang lumayan dapat hate-nya juga si cewek, si selingkuhannya itu. Padahal cowoknya juga equally. Exactly, makanya Equally pelakor itu kayak- kayak perebut laki orang. Kesannya tuh yang salah tuh perempuannya doang. gitu Iya loh. padahal ya maksudnya iya Padahal bisa diawali blame-nya dengan- kayak bisa equal gitu loh. Iya, Si padahal cowok kita juga nggak tahu. gatel. Siapa tahu emang suaminya ini yang kayak misalnya di case gue cowok-cowok ini yang suka kayak mulai story. nge-DM like duluan. gitu. Iya Iya, benar-benar. iya. Cantiknya Iya, gitu. Iya, terus saya nge-DM tapi DM-nya kayak jam 2 pagi terus karena nggak gue balas di unsend. Padahal gue udah baca tadi malam. Terlalu detail ya. Takut. Paham. Ya Itu kayak udah ngapain itu udah ya? mabok tuh kalau udah jam 2 pagi. Iya, tapi kayak pagi di unsend berarti kan kayak Udah sober. Udah sober. Dan belum dibalas sama atau lo. mungkin istrinya udah bangun. Jadi Dia udah pulang ke rumah. Iya. Kan itu jam 2 pagi masih di klub. Ya bukan Oh. istrinya dong yang unsend. Oh, Kalau iya. istrinya yang unsend udah ketahuan. Gimana sih? Oh kalian tim yang kayak Apa? tim ngecek-cekin HP pasangan atau enggak? Aku Gue enggak. Itu sesuatu yang etikal atau enggak? Enggak. Enggak sih. Setuju. Karena HP aku juga gak mau dicek-cekin. True. Walaupun sebenarnya juga gak ada apa-apanya ya. Tapi aku pernah deket sama cowok yang dari awal PDKT dia udah suruh aku login di Instagramnya. Hah? Tunggu. Maksudnya Gimana? Jadi dia mau akses Instagram kamu. Enggak, dia mau aku akses Instagram dia. Lo kenapa? Tapi enggak sebaliknya enggak perlu. Aku rasa Apa dia mau tuh- jadi manajer kamu? Iya, makanya aku mau lebih login, ke admin login atau IG login- dong. Iya, aku jadi Enggak, mimin dia kamu kayak- deh. Dia kayak dari awal PDKT itu kayak ini password Instagram aku, kamu sign in aja Instagram aku di HP kamu. Buat Oh, apa? buat Oh, mau apa? kayak ini Oh, iya, percaya. Jadi dia mau kayak that transparent gitu. Mungkin itu ini kali ya bentuk apa ya Mungkin. kepercayaannya. Cuma aku ke nggak kamu. mau karena aku ngerasa ini ada banget cikal bakal suatu hari nanti dia akan suruh aku bukan Instagram aku di HP Gantian. dia. Iya. Oh. Tapi Gak nggak usah kejadian lah sih. ya. Kecuali kalau dia jadi admin. Kecuali kalau jadi admin ya. Oh jam 12 upload. Jatuhnya aku sih jadi admin dia. Iya makanya. Kecuali kamu jadi admin Iya. dia. Oh, malah interview admin ya, bukan iya pasangan makanya ya. itu dia. Iya, Ternyata iya. bisa jadi PA. Ya bukan pasangan. Ternyata aku mimin jatuhnya aku Iya. yang jadi mimin. Ternyata dia apply itu. Aduh. Tapi micro cheating apa sih yang biasanya orang-orang tuh kayak Tapi micro cheating is a term ya? micro cheating is a term. Yes I know. Oke. Nganterin pulang. Terus apa lagi sih? Tapi definisi orang kan beda-beda. Bener. Betul. Kamu Iya, tadi Kemarin, belum? kemarin pas kejadian kalau aku putus sebenarnya kayak karena udah sangat abu-abu ya. Karena kalau udah berantem dan udah towards the end tuh kayak apapun juga bisa jadi masalah. Tapi kamu dulu gini, kamu dulu gitu. Menurut aku calm down ke garis besarnya aja ya cheating basically lying atau concealing stuff dari pasangan kamu. Karena menurut aku, Melibatkan orang lain gak? apanya? Kayak lying, misalnya gue bohongin lo nih karena gue ternyata pergi sama dia kayak gitu, pergi sama orang lain atau enggak? Iya bisa kayak gitu. Oke. Iya, tapi sebenarnya kalau nggak lying in general aja. Karena misalnya in my case kayak pasangan itu sama dengan orang yang paling dekat sama kita. Menurut aku ya, dan itu definisi aku aja. Jadi kayak saat lagi dekat sama orang itu, gue harus setransparan mungkin sama orang itu. Karena dia lagi orang my person lah istilahnya. Saat lagi knowing itu kalau misalnya kita udah concealing some stuff atau kayak lain ke dia artinya kita udah nggak ngerasa deket dan nyaman sama dia buat bisa bilang oh
gue lagi pergi loh sama orang ini. Atau misalnya gue lagi pergi sama cewek atau cowok ini yang bikin dia sensitif atau bikin dia some type of way. Artinya kita udah nyembunyiin dari dia dong. Karena sebenarnya kalau misalnya pergi sama temen cewek, misalnya dia cowok atau sebaliknya, kalau misalnya emang aman-aman aja harusnya gak jadi masalah dong. True. Jadi itu menjadi sebuah masalah ketika lo berusaha untuk membohongi pasangan lo untuk menyembunyikan bahkan kan. Kalau knowing gak ada apa-apa dan pasangannya harusnya terima-terima aja, fine dong. Gak kok gue cuma nganterin dia. Tapi gue pernah loh kayak si cowok ini harus bohong ke ceweknya kalau misalnya jalan sama gue karena ceweknya tuh gak suka sama gue. Padahal kita gak ada apa-apa. Si ceweknya yang gak suka. Iya, jadi ada cewek yang gak suka sama gue. Tapi cowok ini tuh actually tuh temen gue jauh sebelum dia pacaran sama nih cewek. Itu kayaknya lebih ke insecure sih, insecure Iya, si ceweknya bisa. itu Gue gak sih. paham, cuman akhirnya setiap Mungkin kali gue engagement nongkrong. dia kalah. Kebetulan di guru Zumba sih, bukan guru bukan KOL ya. Anyway, Oke. jadi teringat masa lalu. Oh enggak, dalam artian gue kesel karena kayak kita tuh bestie gitu loh, bukan bestie sih ya, teman Sama lah, si teman cowok nongkrong sama sama si cowok itu. cowoknya. Terus kayak ketika dia pacaran, intinya gue termasuk list. Jadi si cewek ini tuh udah putus juga ya mereka. Si cewek itu tuh punya lah beberapa list perempuan yang cowok ini tuh gak boleh mingle with. Dan dia beneran nih gak boleh? Gitu. Iya gak boleh, termasuk ada gue dalam situ. Padahal Alasan kayak, dia apa? gak tahu, gak nanya. Makanya pas Tapi si cowok, si bestie lu bilang kalau gue gak boleh nih main sama lo nih. Akhirnya dia bilang, intinya kita lagi keluar terus kayak lo kalau lo posting jangan ada gue ya. Terus kayak kenapa? Iya nih, akhirnya dia cerita semuanya. Di situ gue kayak cewek lo aneh banget. Karena di sini gue bukan gak respect ceweknya ya. Tapi dalam artian gue temenan sama nih orang dari gue masih cowok anjir. Long way before you know him gitu loh. Jadi kayak gue merasa kehilangan sahabat. Nah, tapi aku pernah loh Yan jadi cewek yang itu. Bikinin list cowok-cowok yang cewek-cewek. Mungkin gak bikin list ya, tapi kayak aku kayak bisa cemburu banget sama temennya dia gitu. Padahal Kenapa dia udah tuh? temenan. Nah itu karena setelah aku cari tahu itu Iya, karena ada rasa insecure-nya itu loh kayak. Nah tapi kalau kamu kayak gitu berarti menurut kamu harus diluruskan itu kamunya atau Akunya. dianya? Kamunya kan? Iya akunya, karena akhirnya ya itu karena aku Insecure sadar. karena apa? Ya tapi ini mungkin beda juga sama si guru Zumba ini ya. Anyway tadi balik lagi ke aku, kalau di case-nya aku tuh aku insecure karena aku ngerasa kayak cewek ini tuh cantik banget sampai aku tuh mikir bahwa si Mas Tumbas ini tuh bisa jadi suka dengan tipe cewek kayak dia gitu. Padahal emang temenan. Padahal Maksudnya emang udah temenan. temenan sebelumnya juga gitu. Temenan kan. waktu itu gitu. Ada mungkin lebih ke insecure-nya itu karena aku tuh nggak bisa jadi temen itu gitu. Ada satu quote-nya Kimi Jayanti, gue suka banget. Dia bilang dia gak pernah takut diselingkuhin. Karena bukan dia percaya sama suaminya, kan dia percaya banget sama dirinya. Nah semenjak saat itu aku kayak itu mentelusuri sebenarnya tuh yang salah tuh siapa gitu kan. Ternyata yang salah aku aja, aku kurang percaya diri. Karena kamu cantik banget. Thank you. Itu Cantik, yang aku lucu pengen denger. lagi. Udah cantik, lucu lagi. Ya ampun. Nah itu tapi ya akhirnya setelah percaya diri, maksudnya lebih ke aku ternyata punya value-value yang mungkin emang beda sama si mbak yang aku cemburuin ini. Tapi ya itulah justru yang bikin Mas Tumbas mau sama aku, bukan mau sama si mbak itu. Kalau misalnya dia emang cintanya sama tipe-tipe yang kayak yang aku cemburuin gitu ya. Ya pasti dia udah jadian dari zaman dahulu kala. Karena kan dia temennya udah lama. Ya kan gitu Betul, cara betul, mikirnya betul. sekarang teman-teman. Jadi intinya kayak kalian gak boleh insecure gitu. Dan buat cewek-cewek di luar sana, kalau misalnya cowok kalian yang selingkuh itu berarti bukan salah kalian ya. Tapi salah dia aja, kan dia Iya. gak puas sama diri dia sendiri. Betul, dia gak puas. Lo tau gak sih tren yang kayak, gue lupa ya udah gak salah. Apa di TikTok? TikTok. Yang mana? Yang kayak maaf ya karena aku gini. Jadi kayak aku kurangnya ini. Jadi kayak itu dia selingkuh gitu. Enggak sih, itu ngedowngrade diri Iya, enggak jangan sih? ya. Jangan ya. Tapi gue jump in sih ke tren itu. Gue bilang gue gak kurang apa-apa, lo yang kurang tahu diri. Iya. Aduh, gak tahu lagi Setuju. itu yang mana. Ada lah. Ada Kayaknya itu lah. lo masih sibuk di luar negeri deh. Iya, belum betul. muncul di TikTok ya.